Selamat siang pendengar. Kalau kita berbicara mengenai kesehatan, tentu sangat beragam. Mulai dari seputar pemeriksaan, mulai dari seputar gejala ketika akan sakit, atau bahkan juga ini ya, soal obat-obatan yang bisa membantu kita untuk menanggulangi sakit. Nah, maka di siang hari ini, dalam obrolan Maksi, saya Agatha Erna bersama Anda, kita berbicara mengenai obat anti hipertensi bukanlah obat bebas. Nah, ini nih. Mungkin ada di antara kita yang salah kaprah gitu ya. Nah, saya tinggi, tensi saya naik. Saya beli langsung gitu di apotek terdekat. Saya sudah bersama dengan Mbak Ulfah Septianingsih, para apoteker. Ini selaku apoteker Rumah Sakit Umum Daerah Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat siang, Mbak Ulfah. Halo. Selamat siang, Mbak Ulfah. Selamat siang, Mbak Emma. Ya, kayaknya kabarnya sehat nih, Mbak. Alhamdulillah sehat. Salam sehat selalu juga untuk pendengar semua ya. Iya. Iya, ini yang kita bicarakan di siang hari ini adalah mengenai obat anti hipertensi bukanlah obat bebas. Nah, sebelumnya saya pengen tahu dulu, obat anti hipertensi itu yang kayak apa sih, Mbak Ulfa? Ya, terima kasih. Sebelumnya mungkin sedikit saya informasikan ya bahwa hipertensi itu sendiri kan ya yang sering kita kenal dengan tekanan darah tinggi, itu di mana kondisi tekanan darah kita melebihi dari batas normal, yang mana batas normal tekanan darah seseorang itu yaitu 120 mm air raksa per 80 mm air raksa. Dan kapan kita dinyatakan hipertensi? Itu ketika tekanan darah kita itu melebihi 140 ml air raksa per 90 ml air raksa. Tapi kondisi tersebut juga tidak bisa sekali cek langsung dinyatakan hipertensi. Jadi kita harus melakukan cek ulang setidaknya 3 kali. Dan ketika mengecek itu juga kita harus dalam keadaan stabil. Tidak boleh misalnya kita habis lari-lari langsung cek ternyata tekanan darahnya tinggi terus langsung dinyatakan hipertensi, itu tidak seperti itu. Jadi sebelum cek sebaiknya kita beristirahat dulu minimal 10 menit baru nanti kita lakukan pengecekan. Iya. Oke, jadi kalau ini ya, di tensi lebih dari 140/90 bisa dikatakan siapa tahu kena hipertensi. Tapi harus cek ulang 3 kali, ngeceknya juga dalam kondisi yang stabil. Iya, betul. Nah, kan untuk mengatasinya salah satu diantaranya ini catatannya pakai obat anti hipertensi, benar begitu, Mbak? Ya, sudah obat-obat hipertensi itu sendiri kan terbagi menjadi beberapa golongan. Yang pertama yaitu golongan ACE inhibitor, di mana obat golongan ini bekerja dengan cara menghambat pembentukan angiotensin 2. Angiotensin 2 sendiri itu merupakan suatu zat yang menyebabkan penyempitan pada pembuluh darah. Untuk contoh obatnya biasa kita kenal dengan yang berakhiran pril-pril seperti kaptopril, ramipril, lisinopril, seperti itu. Kemudian untuk golongan selanjutnya ada ARB atau angiotensin receptor blocker. Di sini mekanisme kerja obat tersebut yaitu dengan cara menghambat atau memblokir reseptor angiotensin yang mana sehingga mencegah efek penyempitan pada pembuluh darah tersebut. Untuk contoh obatnya yaitu yang berakhiran sartan-sartan seperti kandesartan, valsartan, telmisartan. Terus ada juga golongan obat dari golongan kalsium kanal blocker. Di sini mekanisme kerjanya yaitu menghambat masuknya kalsium ke dalam sel otot jantung dan pembuluh darah, sehingga menyebabkan relaksasi pada pembuluh darah. Ini lebih sering kita kenal obat-obatnya yaitu yang paling populer amlodipin kalau di pasaran. Terus ada juga golongan diuretik. Kalau diuretik ini fungsinya untuk membantu tubuh membuang kelebihan cairan, garam dan juga air di dalam tubuh. Itu melalui urin. Jadi
biasanya obat-obat diuretik, golongan diuretik ini diminum pada pagi hari atau siang hari agar tidak mengganggu pasien saat beristirahat. Contoh-contoh obatnya seperti furosemid, spironolakton, dan juga hidroklortiazid. Kemudian ada juga golongan obat beta blocker. Ini efeknya menghambat efek adrenalin, cara kerjanya menghambat efek adrenalin pada jantung dan pembuluh darah, sehingga memperlambat detak jantung dan juga menurunkan tekanan darah. Obat-obat ini biasanya juga disarankan dokter untuk diminum pada pagi hari, karena ketika malam hari itu kan kita posisinya istirahat, jadi tekanan detak jantung kita kan biasanya lebih lambat. Jadi kalau diminum malam, biasanya pasien itu paginya akan gelier atau pusing. Jadi sebaiknya diminum pagi hari. Kemudian ada juga alpha blocker. Ya, ada juga golongan dari alpha blocker. Di sini menghambat efek adrenalin pada pembuluh darah sehingga pembuluh darah itu melebar. Kemudian ada juga obat hipertensi yang bekerja langsung di sistem saraf pusat seperti klonidin. Kemudian yang terakhir yaitu vasodilator. Obat vasodilator ini bekerja langsung pada otot pembuluh darah. Yang contoh obatnya yaitu hidrolazin. Iya, wah ternyata memang ada macam-macam ya. Iya. Jadi anti hipertensi tadi. Nah, karena obatnya bermacam-macam, apakah ada dalam tanda kutip klasifikasi hipertensi tertentu harus minum obat yang golongan 1 atau mungkin yang 3, 4 begitu atau seperti apa sih sebenarnya? Ya, itulah pentingnya kenapa obat hipertensi itu harus dengan resep dokter ya. Jadi biar pasien itu mendapatkan jaminan bahwa obat yang mereka konsumsi itu sudah sesuai dengan kondisi kesehatannya, bisa dipantau secara berkala dan untuk meminimalkan resiko efek samping maupun interaksi obat yang berbahaya. Selain itu biasanya dokter juga menyarankan untuk perubahan gaya hidup ya, untuk mengurangi diet garam, olahraga teratur dan juga manajemen stres biasanya. Iya, artinya memang ada efek samping tertentu ya dari obat-obat tadi. Iya, betul. Oh, jadi harus dengan resep dokter. Bukan obat bebas. Iya. Iya, dan obat anti hipertensi ini harus diminum secara rutin atau gimana sih Mbak untuk pemakaiannya? Untuk obat hipertensi ini kalau seseorang sudah dinyatakan hipertensi itu harus diminum secara rutin obatnya. Karena ketika kita dinyatakan hipertensi, pembuluh darah itu kan sebenarnya lentur, tapi ketika tekanan darah kita tinggi terus-terusan, itu akan terjadi kekakuan pada pembuluh darah kita. Jadi kalau ketika minum obat itu kan pembuluh darahnya bisa menjadi lentur lagi, tapi ketika kita tidak teratur, nanti akan terjadi kekakuan tersebut lagi. Kemudian ya, terus nanti tekanan darahnya juga tidak bisa terkontrol. Oke. Jadi harus rutin sesuai dengan resep dokter gitu ya. Ya, karena ketika tekanan darah itu tidak terkontrol, maka akan menyebabkan komplikasi yang serius seperti jantung koroner, bisa juga stroke dan juga bisa ke ginjal. Kalau yang sudah parah itu nanti akan terganggu ginjalnya sehingga harus cuci darah. Komplikasinya ini juga ya, berat ya Mbak ya? Iya. Karena ketika tekanan darah tinggi itu kan kerja jantung semakin berat untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Iya. Nah, beberapa obat yang kita minum itu kan anjurannya diminum sesudah makan. Begitu juga kah dengan obat anti hipertensi? Tidak semua obat hipertensi diminum sesudah makan ya. Contohnya yaitu kaptopril. Nah, khusus untuk obat kaptopril ini sebaiknya diminum saat perut kosong. Bisa 1 jam sebelum makan atau 2 jam sesudah makan. Karena
ketika ada makanan di dalam saluran pencernaan kita, kemudian kita minum kaptopril, maka penyerapan obat ini tidak akan sempurna karena makanan dapat mempengaruhi obat kaptopril sebesar 30-40% penyerapannya. Oke, baik. Nah, ini ada beberapa pendengar yang sudah bergabung via WA kita. Boleh saya bacakan ya, Mbak Ul ya? Ya. Iya, ada dari Jessica di Sleman. Bahaya apa yang bisa terjadi kalau kita mengkonsumsi obat antihipertensi tanpa resep dokter, Mbak? Lalu bagaimana cara masyarakat mengenali perbedaan obat bebas terbatas, dan obat wajib dengan resep dokter? Dari Mbak Jessica di Sleman. Ya. Langsung jawab, Mbak Ulfa. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Ya, untuk hipertensi sendiri itu kan ada beberapa jenisnya ya. Seperti kita dinyatakan hipertensi itu kan ketika di atas 140 per 90 tensi kita. Tapi itu ada tahap-tahapnya. Kalau prahipertensi itu tekanan darah kita antara 120 sampai 139 per 80 sampai 89. Kemudian ada kategori hipertensi tahap 1, yaitu di mana nilai tekanan darahnya 140 sampai 159 per 90 sampai 99. Kemudian ada hipertensi tahap 2, yaitu nilainya lebih dari atau sama dengan 160 per 100 atau lebih dari 100 atau sama dengan 100 ml air raksa. Kemudian ketika tekanan darah kita melebihi 180 per 120, itu sudah termasuk krisis hipertensi yang harus segera ditangani secara cepat. Kemudian untuk membedakan obat-obat itu apa obat bebas atau bebas terbatas, itu kalau di apotek itu biasanya untuk obat bebas itu ada logo warna hijau, itu khusus untuk obat bebas. Sedangkan logo, jadi lingkaran hijau itu obat bebas, lingkaran biru itu obat bebas terbatas. Kemudian kalau untuk obat keras termasuk obat-obat hipertensi ini, itu tandanya lingkaran merah dan ada tulisan K di tengahnya. Jadi itu makanya pentingnya obat hipertensi. Meskipun misalnya keluarga kita ada yang terkena hipertensi, terus ternyata kok kita punya gejala-gejala yang sama, itu tidak boleh kita kok ikut-ikutan terus minum, aku sama kok gejalanya sama bapak, sama ibu, aku tak minta obatnya bapak atau ibu untuk diminum juga, itu tidak boleh. Jadi tetap kita harus selalu konsultasikan ke dokter ketika kita punya riwayat, misalnya keluarga yang riwayat hipertensi atau ada gejala-gejala yang mengarah ke hipertensi. Oke. Untuk Mbak Jessica yang ada di Sleman, saya beralih ke Mbak Fafa nih. Selain obat, Mbak, apakah gaya hidup sehat juga perlu untuk membantu mengontrol tekanan darah sambil tetap minum obat anti hipertensi? Ya, kalau obat hipertensi itu memang tetap harus diminum rutin ya, agar tekanan darahnya tetap terkontrol. Tapi perubahan gaya hidup itu juga sangat penting. Paling tidak kita harus olahraga secara teratur minimal 30 menit sehari. Kemudian menghindari minuman alkohol, merokok, agar kita juga bisa terhindar dari obesitas. Kemudian konsumsi garam berlebih itu juga sangat berpengaruh pada tekanan darah. Jadi seperti yang sudah kita tahu, maksimal konsumsi garam kita itu per hari hanya 5 gram per hari atau 1 sendok teh. Iya. Oke, baik Mbak Ulfa. Ini ternyata memang kita nggak bisa meremehkan ya yang namanya obat anti hipertensi dengan berbagai macam golongannya yang mempunyai efek samping tertentu ya. Betul. So, tadi ada obat juga yang harus diminum justru dalam keadaan perut kosong. Artinya yang punya sakit mah ini bisa jadi nggak akan direkomendasikan ya sama dokter ya? Iya, mungkin akan dipilihkan obat yang lebih tepat dengan kondisi pasien tersebut, karena
setiap pasien kan meskipun gejalanya sama, tapi kadang obatnya bisa berbeda, tergantung dengan kondisi masing-masing. Obat anti hipertensi artinya lingkarannya apa nih Mbak? Masuknya ke lingkaran merah, karena ini termasuk Merah. obat keras, jadi harus dengan resep dokter. Iya, kadang kita salah kaprah ya dengan obat anti hipertensi. Ya, saya pakai lah, tetangga saya juga sama gitu. Ya, kadang seperti itu. Masyarakat umum biasanya langsung ke apotek dan langsung menyebutkan merek biasanya malah ya. Kadang kalau nggak bawa bungkusnya, Mbak mau beli obat ini untuk. Tapi padahal mereka belum mengecek berapa tensinya, harus obat apa yang sebaiknya dikonsumsi. Itu kadang mereka asal membeli saja. Artinya memang harus ada salinan resep dari dokter. Iya, betul. Harus ada. Iya. Oke. Baik, Mbak Ulfa, waktu kebersamaan kita tinggal semenit saja lagi di siang hari ini dalam obrolan Dialog Maksi. Tapi mungkin di akhir obrolan, akhir perbincangan kita di siang hari ini kembali bisa ditegaskan kepada pendengar kalau obat anti hipertensi itu bukanlah obat bebas. Monggo, Mbak Ulfa. Ya, jadi yang perlu diingat, jangan mengkonsumsi obat hipertensi tersebut tanpa resep dokter, meskipun jika kita merasa gejala kita sama dengan orang lain. Kemudian ketika kita memiliki riwayat hipertensi atau ada gejala hipertensi, segera konsultasikan ke dokter untuk mendapatkan diagnosa dan penanganan yang tepat. Kemudian yang terakhir yaitu selalu mengikuti anjuran dokter mengenai dosis dan cara penggunaan obat, serta melakukan kontrol rutin untuk memantau kondisi kesehatan kita. Seperti itu mungkin. Iya, baik Mbak, terima kasih sudah bersama dengan kita di siang hari ini. Pengetahuan kita mengenai kesehatan makin bertambah, terutama pengetahuan mengenai obat anti hipertensi. Sukses dan salam sehat Mbak Ulfa. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang. Nah, berarti itu tadi Mbak Ulfa Septianingsih, Esquire Apoteker dari Rumah Sakit Umum Daerah Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kesehatan memang menjadi modal utama untuk kita semua, tapi jangan sampai kita salah kaprah mengambil langkah ketika kita akan mengobati sakit kita. Saya akhiri Dialog Maksi di siang hari ini.